Halo Sobat Kreatif, kembali lagi bersama saya di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Adapun kompetisi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Sedangkan yang kedua adalah Sobat Kreatif akan memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Sedikit penjelasan tentang limbah. Apa sih itu limbah? Limbah adalah sisa bahan dari suatu kegiatan, baik dari rumah tangga atau industri, yang tidak terpakai lagi. Cara terbaik untuk mengurangi limbah adalah dengan mendaur ulang kembali agar menjadi benda yang memiliki manfaat, seperti menjadikannya sebuah produk kerajinan. Pada materi ini akan dibahas jenis bahan, alat kerajinan, macam-macam kerajinan, teknik produksi kerajinan, tahapan proses produksi, sampai pada jenis pengemasan dan teknik pengemasannya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan Sobat Kreatif mampu untuk memahami jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, Sobat Kreatif mampu memahami macam-macam kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang ketiga adalah Sobat Kreatif memahami teknik produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang keempat, menerapkan tahap proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Serta yang kelima adalah memahami jenis dan kegunaan bahan kemasan. Dan yang keenam adalah memahami teknik penyajian dan pengemasan. Mari pahami terlebih dahulu tentang apa itu bangun datar. Bangun datar adalah sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi. Bangunan dua dimensi adalah bangun datar yang memiliki luas dan keliling, atau bangun yang hanya terlihat dari dua arah atau dua sisi. Untuk limbah itu sendiri, limbah terdiri dari dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah organik ini merupakan limbah yang bisa dengan mudah untuk diuraikan atau mudah membusuk seperti limbah berikut, yaitu dedaunan, kulit telur, kulit buah, dan sayur-sayuran. Sedangkan untuk limbah anorganik merupakan jenis dari limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit sekali untuk diuraikan dan tidak bisa membusuk. Contohnya adalah sampah plastik, logam, kaca, dan kaleng. Nah, kedua jenis limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi berbagai macam produk kerajinan yang mempunyai nilai estetika dan memiliki nilai jual tinggi, sehingga mampu mendapatkan keuntungan dari hasil jualnya. Berikut adalah macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Bahan limbah bangun datar yang dapat dimanfaatkan kembali diantaranya adalah kardus, kertas semen, kertas, daun kering, plastik, pecahan keramik, plat logam, compact disc yang telah rusak misalnya. Dari bahan-bahan tersebut dapat menjadikan kerajinan yang memiliki nilai estetika seperti berikut. Yang pertama adalah produk keterampilan dari bahan kardus. Kita bisa membuat keranjang penyimpanan dari kardus. Dan berikutnya adalah produk keterampilan dari dedaunan. Di sini kita bisa membuat hiasan dinding. Berikutnya juga bisa membuat hiasan dinding dari plat logam. Nah, selanjutnya adalah contoh kerajinan dari kertas, yaitu membuat sebuah payung dari kertas semen. Nah, berikut ini contoh karakteristik alat kerajinan payung dari kertas semen yang digunakan adalah contohnya adalah pensil, ada gunting, lem kertas, bambu, dan cat air. Selanjutnya adalah beberapa macam teknik produksi yang dapat dipilih produsen untuk melakukan proses produksi. Di antaranya adalah yang pertama proses fabrikasi. Proses fabrikasi merupakan proses menggunakan alat mesin untuk menjadikan bentuk baru tanpa harus sejenis dengan aslinya, seperti proses pembuatan sepatu dan proses pembuatan tas. Selanjutnya adalah proses ekstraktif. Apa itu proses ekstraktif? Proses produksi yang dijalankan dengan mengambil bahan langsung dari sumber alam yang telah tersedia
seperti pertambangan misalnya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah proses sintesis. Proses sintesis merupakan proses yang mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk seperti perusahaan obat-obatan dan kimia misalnya. Selanjutnya adalah proses analitis. Ini merupakan proses yang menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu menjadi beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya, seperti bahan bakar minyak, aspal, di mana ini kita tahu merupakan bahannya adalah sejenis. Selanjutnya adalah proses assembling atau perakitan. Ini merupakan proses merangkaikan atau merakit beberapa produk jadi ataupun produk setengah jadi menjadi produk baru tanpa merubah bentuk fisik. Contohnya adalah perusahaan mobil dan perusahaan pesawat terbang, di mana kita hanya merangkai-rangkai saja. Urutan dalam sebuah proses produksi kerajinan dapat dikembangkan menyesuaikan lingkungan dan budaya setempat, sehingga kita akan bangga dengan aneka keragaman budaya yang dimiliki. Salah satu budaya yang dimiliki bangsa ini adalah sebagai kerajinan payung tradisional yang biasanya digunakan sebagai alat untuk menyajikan tari payung. Berikut kita akan membahas tentang proses tahapan produksi kerajinan payung yang berasal dari bahan kertas semen, yang merupakan contoh usaha kerajinan berbentuk bangun datar. Adapun beberapa tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, membuat batang payung dan penyangga yang berasal dari bambu muda. Lalu membuat pola untuk menutupi penyangga payung. Dan buatlah lipatan payung secara melingkar untuk menutupi penyangga, serta rekatkan kertas dengan bambu sebagai penyangga. Dan buatlah lukisan di atas kertas dengan menggunakan kuas dan cat air. Oke, demikianlah Sobat Kreatif penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Berikut adalah rangkuman dari materi pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya saya akan mengajak Sobat Kreatif untuk lebih memahami lagi materi kali ini. Adapun saya akan mengajak kalian untuk mengamati lingkungan di sekitar kita, di mana kita akan membuat sebuah daftar bahan limbah yang kita temukan di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, dari daftar yang sudah kita buat tadi, pilihlah bahan apa yang paling dominan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kita, serta buatlah ide kreatif produksi dari bahan yang tersedia. Silakan kalian tuliskan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, serta tuliskan teknik dan tahapan proses produksinya. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya di hari yang akan datang. Bye-bye.